I didn't hit you that hard. You kids today are so soft. Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Kalian setuju nggak kalau misalnya seorang mantan polisi legendaris yang udah pensiun tiba-tiba harus balik lagi ke dunia kekerasan karena sahabatnya sendiri dibunuh? Coba bayangin, kalian udah meninggalkan masa lalu yang kelam, udah kapok sama peluru, darah, dan trauma, tapi takdir malah maksa kalian kembali ke jalan yang dulu kalian tinggalkan. Di film kali ini, kita bakal ikutin cerita seorang pria yang dulunya ditakuti para penjahat. Dia keluar dari kepolisian karena suatu masalah masa lalu. Bukan karena dia pengecut, tapi karena dia lelah. Dan ketika sahabatnya yang juga mantan polisi tewas dibunuh secara misterius, dia pun memutuskan untuk mencari pelakunya dengan caranya sendiri, sampai berubah jadi mesin pembantai yang siap menghabisi siapapun yang menghalanginya. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Di awal film, kita akan dibawa ke salah satu toko yang ada di kota New York. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemilik toko bernama Susan. Kita panggil aja Wati ya. Jadi, Wati ini sedang melayani pelanggan. Tak berselang lama, datanglah sekelompok gangster yang meminta jatah keamanan kepada Wati. Di sini, Wati cuma bisa bayar setengah, soalnya tokonya lagi sepi banget. Tapi si ketua gangster yang bernama Anthony, kita panggil aja Dodo, malah ngeluarin senjata karena dia pengen Wati bayar lebih dari itu. Get the fuck out! Tapi di saat yang sama, tiba-tiba yang melakukan hal itu adalah kakak kandung Wati. Hey. Get the fuck out of my fucking store. Di sini, si kakak minta para gangster pergi dan jangan pernah balik lagi ke toko mereka. Tapi Dodo, si ketua gangster, gak takut dan malah melakukan hal ini. Go! Setelah si kakak tewas, Dodo juga nekat nyulik Wati lalu bergegas kabur. Keesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Oscar Shaw. Kita panggil aja Gatot. Gatot sedang bersemedi di rumahnya. Diberitahu kalau Gatot dulunya mantan polisi terbaik, tapi sekarang dia udah keluar akibat kena suatu masalah. Setelah selesai dan sarapan, Gatot pergi ke salah satu kafe buat nongkrong sebentar. Setibanya di sana, Gatot dihampiri sama sahabatnya yang bernama Ray. Kita panggil aja dia Cokro. Setelah ngobrol sebentar, Cokro izin buat nemuin tamunya yang udah nunggu di meja. Ketika dilihat, ternyata tamunya adalah seorang pengedar senjata. Jadi, pas si tamu udah pergi, Gatot nanya kenapa tuh Cokro harus berurusan sama orang kayak gitu. Cokro bilang kalau dia terpaksa berbisnis dengannya demi dapat uang tambahan. Gatot bilang kalau Cokro butuh uang, dia bisa minjem ke Gatot dan gak usah berurusan sama orang-orang tadi. Cokro sangat berterima kasih, tapi dia juga minta maaf karena bisnis sama orang tadi udah gak bisa dibatalin lagi. Setelah itu, Gatot pamit pulang karena dia ada urusan lain. Di tengah perjalanan, Gatot ketemu sama seorang bocil yang terus minta uang. Bocil ini bernama asli Dylan. Kita panggil aja Dapa. Di sini Gatot minta Dapa supaya bantu bawain belanjaan sampai di rumah. Dan baru setelah itu dia bakal ngasih uang. Tak berselang lama, pas Gatot dan Dapa berjalan, mereka melihat dua gangster lagi tawuran. Dan salah satunya adalah Dodo.
Gatot milih buat bersembunyi sama Dapa daripada mereka kena peluru nyasar cuy. Singkat cerita, Gatot sampai di rumah dan Dapa langsung ngasih belanjaannya. Sesuai janji, Gatot ngasih Dapa uang yang jumlahnya lumayan gede cuy. Tampak Dapa seneng banget karena baru pertama kali punya uang sebanyak itu. Malam harinya, adegan berpindah ke Cokro, sahabat Gatot yang kini baru sampai di rumah. Di sini kita akhirnya diberitahu kalau Cokro juga ternyata adalah mantan polisi sama kayak Gatot. Bahkan dulu mereka sering bertugas bareng buat nyelesain misi-misi yang sulit cuy. Cokro sampai sekarang milih buat gak nikah. Jadi dia cuma tinggal sama kucingnya aja. Tak berselang lama, Cokro mendengar suara alarm mobilnya berbunyi. Dia langsung ngecek itu. Ternyata di situ ada anak buah Dodo yang berniat mencuri mobil. Tapi karena Cokro nunjukin senjata, si anak buah milih pergi. Selanjutnya Cokro balik ke rumah, tapi dia lihat pintu belakang yang udah kebuka. Pas diperiksa, anehnya gak ada orang. Jadi Cokro mutusin buat masuk aja ke kamarnya. Keesokan harinya, Gatot datang ke kafe tempat dia biasa nongkrong. Setelah cukup lama duduk di sana, Gatot ini heran karena tumben tuh Cokro nggak datang ke kafe ini. Gatot sempat nanya ke pelayan apa dia melihat Cokro, dan si pelayan jawab nggak lihat sama sekali. Akhirnya Gatot nyoba ngubungin Cokro, tapi ponselnya malah nggak aktif. Gatot yang kebetulan ada perlu ke Cokro, dia nyoba datang tuh ke rumahnya. Setibanya di rumah Cokro, Gatot malah ketemu sama dua detektif polisi. Namanya Sarah dan Bobby. Kita panggil aja Sarah itu Sari dan Bobby itu Jajang. Sari dan Jajang tentu kenal sama Gatot. Soalnya Gatot itu adalah mantan polisi terbaik di kota ini. Bahkan semua polisi sampai sekarang manggil si Gatot itu dengan sebutan sang legenda. Kemudian Gatot nanya, sedang apa mereka di rumah Cokro? Sari nyuruh Gatot lihat aja sendiri ke kamar Cokro. Di sini Gatot dibuat shock saat melihat Cokro yang ternyata udah tewas. Lalu Gatot nanya kapan ini terjadi dan siapa pelakunya. Sari bilang kalau mereka belum bisa tuh nemuin pelaku. Sebab pembunuhan ini sama sekali gak meninggalkan jejak. Gatot sempat ngira kalau kejadian ini mungkin adalah perampokan. Tapi Sari jelasin kalau semua harta benda Cokro gak ada yang hilang sama sekali. Selanjutnya Gatot ngobrol sama Jajang. Di sini Jajang berasumsi mungkin aja Cokro itu dihabisi sama musuhnya di masa lalu saat dia masih aktif jadi polisi. Gatot langsung nyanggah asumsi itu. Sebab setahu dia, Cokro itu jarang punya musuh. Kemudian Gatot pamit pergi dan dia janji bakal bantu Sari dan Jajang buat nemuin pelakunya. Pas Gatot udah pergi, Jajang itu nyeritain alasan Gatot dan Cokro kenapa sampai keluar dari kepolisian. Ternyata saat itu Gatot pernah dikasih tugas buat meringkus bos mafia narkoba secara hidup-hidup. Tapi Gatot malah bantai mereka semua, yang padahal harusnya ditangkap. Oleh sebab itu, Gatot dipecat karena dianggap melanggar perintah. Sedangkan buat Cokro, dia mengundurkan diri setelah tahu kalau Gatot dipecat sebagai rasa solidaritas. Malam harinya, Gatot yang terus teringat sama mendiang Cokro. Dia akhirnya minum-minum sampai mabuk parah. Gatot rupanya masih belum percaya kalau Cokro udah ninggalin dia untuk selamanya. Kemudian Gatot didatengin sama mantan istrinya buat mengonfirmasi kebenaran tentang tewasnya Cokro. Mantan istri Gatot bernama asli Clara. Kita panggil aja dia Nunung. Gatot menjawab kalau kabar itu emang benar. Nunung minta Gatot buat bersabar. Sebab dia tahu betul kalau Gatot udah nganggep Cokro kayak adiknya sendiri. Setelah itu,
Nunung nawarin Gatot buat pulang bareng karena dia khawatir Gatot bakalan oleng di jalan. Di balik itu, kita akan dibawa ke salah satu markas Dodo, si ketua gangster. Ternyata Dodo bukan cuma sekedar gangster tukang palak, tapi dia juga berbisnis narkoboy dan udah punya banyak sekali pelanggan. Anehnya, udah lama dia berbisnis, tapi Dodo gak pernah ditangkap polisi. Padahal permainannya begitu kotor. Kemudian kita diperlihatkan sama Wati, si wanita yang di awal film diculik sama Dodo. Nampak Wati yang terus dikasih narkoboy lalu dijadikan kesenangan buat mereka. Dari sini kita bisa nyimpulin kalau Dodo dan kelompoknya adalah orang yang gak punya peri kemanusiaan. Pagi harinya adegan balik lagi ke Gatot yang baru bangun dari tidurnya. Setelah mandi dan sarapan, Gatot langsung siap-siap karena hari ini dia bakal menghadiri upacara pemakaman Cokro. Setibanya di sana, upacara pemakaman dimulai. Banyak polisi yang datang, bahkan ketua polisi yang dulu memecat Gatot juga ikut hadir. Ketua polisi bernama asli Chief Miller. Kita panggil aja Rohmat. Setelah upacara selesai, Gatot ngobrol sama Rohmat. Di sini Rohmat minta maaf karena dulu dia udah memecat Gatot. Tapi Gatot yang udah ngelupain hal itu, dia tampak gak mempermasalahkan. Malam harinya, Gatot balik lagi mabuk karena dia masih belum bisa ngelupain Cokro. Kemudian pas Gatot ke toilet, dia gak sengaja tuh ketemu sama si pengedar senjata yang waktu dulu pernah berbisnis sama si Cokro. Pengedar senjata itu bernama asli Markus. Kita panggil aja dia Ucok. Gatot mutusin buat nanya apa Cokro udah lama berbisnis sama si Ucok. Ucok jawab iya dan mungkin udah hampir setahunan ini. Tapi buat kematian Cokro, Ucok bersumpah kalau dia nggak tahu apa-apa. Setelah itu Gatot jalan buat pulang ke rumah. Tapi di tengah jalan, Gatot malah ditodong sama satu anak buah Dodo yang berniat ngerampoknya. Dari sinilah Gatot mulai balik lagi melakukan kebrutalannya, yaitu dengan cara ini. Pagi harinya, Gatot didatangi sama Jajang. Maksud kedatangan Jajang yaitu buat ngasih tahu kalau mereka udah nemuin barang bukti di rumah mendiang Cokro. Setelah diselidiki, barang bukti itu adalah milik anggota gangster yang dipimpin oleh Dodo. Jadi Jajang berasumsi kalau kematian Cokro pasti ada kaitannya sama gangster Dodo. Tapi walaupun gitu, Jajang minta Gatot supaya nggak usah khawatir. Soalnya pihak kepolisian pasti bakal beresin kasus tersebut. Setelah Jajang pergi, rupanya Gatot nggak bakal tinggal diam. Dia bakal langsung buru Dodo dengan caranya sendiri. Saat Gatot mau keluar rumah, ternyata di teras udah ada si Dapa yang nungguin si Gatot. Kelihatan juga muka Dapa yang sedikit bonyok. Gatot milih buat ngobatin dulu si Dapa. Kemudian Gatot nanya tuh siapa yang udah melakukan ini ke Dapa. Dapa pun menjawab kalau yang melakukan ini adalah ayah tirinya sendiri. Akhirnya Gatot minta Dapa buat dipertemukan sama ayah tirinya itu. Di tengah jalan, Gatot cerita kalau dulu dia dan Nunung sangat pengen banget punya anak. Tapi karena Gatot dinyatakan mandul, maka Nunung lebih memilih pergi ninggalin Gatot. Jadi itulah alasan Gatot menduda sampai sekarang ini. Gatot sangat muak tuh sama orang tua yang menyia-nyiakan anak-anaknya. Karena di luar sana banyak banget orang yang pengen punya anak tapi nggak bisa. Tak berselang lama, Gatot mampir ke minimarket buat beli air. Sedangkan Dapa nunggu di mobil. Ketika Gatot di dalam, tiba-tiba ada satu anak buah Dodo yang menodong Dapa lalu menculiknya. Namun secara bersamaan, Gatot melihat kejadian itu hingga ia pun langsung mengejar. Di tengah pengejaran,
Gatot sadar kalau yang menculik Dapa adalah anak buah Dodo yang sedang ia buru. Jadi Gatot memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam supaya ia tahu di mana tuh markas mereka. Setibanya di sana, Gatot langsung masuk ke dalam. Lalu ia bertemu dengan Dapa yang sedang ditahan oleh dua anak buah Dodo. Awalnya Gatot berbicara baik kalau tujuannya ke sini hanya untuk membawa Dapa pulang. Namun mereka jelas tidak memberi izin dan malah menodong si Do you Gatot. know where the fuck you at? Alhasil, Gatot seketika langsung membrutal. Salah satu anak buah Dodo yang masih sekarat segera diinterogasi oleh Gatot. Gatot bertanya di mana Dodo pemimpin gangster mereka. Si anak buah yang berharap Gatot akan membawanya ke rumah sakit. Ia pun mengatakan kalau Dodo berada di klub malam yang ada di ujung jalan. Mengetahui hal tersebut, Gatot langsung pergi dengan membawa Dapa. Namun sebelum ia keluar, Gatot sempat mendengar suara teriakan Wati di ruangan sebelah. Setibanya di ruang sebelah, ternyata Wati dijaga oleh satu anak buah Dodo hingga Gatot langsung menghabisinya. Kemudian Gatot masuk ke ruangan itu dan melepaskan Wati yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dan dengan cepat Gatot membawa Wati dan Dapa bergegas pergi dari sana. Selanjutnya, Gatot mengantarkan dulu Wati ke minimarket ibunya. Nampaklah si ibu yang berterima kasih kepada Gatot karena telah membawa Wati dengan selamat. 30 menit kemudian, Gatot membawa Dapa pulang ke rumah Gatot. Di sini, Gatot meminta Dapa agar stay dan jangan pergi kemanapun sebelum ia kembali. Sementara Gatot sendiri akan pergi ke klub untuk membantai Dodo dan para anak buahnya. Setibanya di klub, Gatot langsung masuk ke dalam. Lalu ia berpura-pura memesan minuman. Setelah cukup lama, Gatot tak kunjung menemukan Dodo dan hanya melihat satu anak buah Dodo yang sedang bersama dengan beberapa wanita. Gatot pun terus memperhatikan dia sampai di suatu waktu orang tersebut pergi ke toilet. Dan dengan cepat Gatot menyusul ke dalam toilet. Lalu inilah yang ia lakukan. You done fucked up, okay? I didn't hit you that hard. You kids today are so soft. Setelah membuat orang itu tidak bisa berkutik, Gatot merampas ponselnya. Lalu Gatot mengirim pesan kepada Dodo dengan mengajaknya bertemu di parkiran klub. Dodo yang ternyata berada di ruangan VIP, ia pun termakan jebakan Gatot, lalu mengajak tangan kanannya pergi ke parkiran. Setibanya di sana, Dodo dan si tangan kanan dibuat terkejut saat melihat anak buahnya sudah ditodong oleh Gatot. Di sini Gatot meminta Dodo agar memberitahu siapa yang telah menghabisi Cokro. Namun Dodo tidak peduli akan hal itu dan ia lebih memilih menyerang Gatot sampai si anak buah menjadi korban. Dalam aksi tersebut, Dodo berhasil kabur, sementara tangan kanannya dilumpuhkan Gatot. Di sini, Gatot meminta si tangan kanan untuk memberitahunya siapa orang yang telah menghabisi Cokro. Si tangan kanan rupanya memilih untuk tetap bungkam, hingga ia pun kehabisan darah. Di waktu yang sama, terdengar suara sirine polisi dan Gatot memutuskan untuk segera pergi. Setibanya di rumah, Gatot melihat Dapa yang sudah tidur. Bahkan sekarang Dapa itu mengajak satu teman untuk menemaninya. Nampak Gatot yang tidak mempermasalahkan hal itu. Justru ia malah senang
jika mereka mau tinggal di rumah Gatot. Ketika Gatot hendak beristirahat, tiba-tiba ia dihubungi oleh Jajang. Dalam panggilannya, Jajang mengatakan kalau orang yang telah menghabisi Cokro adalah Dodo, si ketua gangster. Jajang juga memberitahu di mana markas rahasia Dodo dan meminta Gatot untuk menangkap Dodo sekarang juga. Tanpa pikir panjang, Gatot langsung OTW ke markas rahasia Dodo sesuai dengan arahan dari Jajang. Singkatnya, Gatot tiba di sana dan ia langsung berusaha membuka kunci pintunya. Namun di waktu yang sama, Gatot dikagetkan dengan kedatangan Sari, yaitu rekan kerjanya Jajang. Tentu Gatot bertanya kenapa Sari ada di sini. Sari mengatakan kalau seharusnya ia yang bertanya kepada Gatot. Belum sempat mereka menjawab, tiba-tiba mereka ditembak oleh seseorang. Ternyata yang menembak adalah Dodo yang sudah sangat siap menghabisi Gatot dan juga Sari. Tak lama datanglah Jajang, namun ia datang bukan untuk menyelamatkan Gatot dan Sari, melainkan membantu Dodo. Ternyata Jajang adalah sepupunya Dodo dan selama ini ia ikut menjalankan bisnis narkoboy bersama Dodo. Kemudian Jajang juga mengaku kalau sebenarnya orang yang telah menghabisi Cokro adalah dirinya. Sebab Cokro sudah mengetahui banyak kebusukannya Jajang. Sebelum menembak, Jajang minta maaf karena sekarang ia juga harus menghabisi Gatot dan Sari. Ketika Jajang masih terus saja ngucap, tak disangka inilah yang Sari dan Gatot lakukan. All that money and no fucking gratitude? Meskipun Gatot dan Sari harus terluka, namun mereka berhasil menghabisi Jajang dan Dodo yang selama ini menjadi biang masalah. Di hari berikutnya, terlihat Gatot dan Sari yang kini dirawat di rumah sakit. Beruntung luka mereka tidak terlalu serius, jadi bisa pulang dengan cepat. Di sini Gatot berterima kasih kepada Sari karena telah mau membantunya dalam menghabisi Jajang dan juga Dodo. Gatot sangat berharap Sari terus menjadi detektif yang baik, jujur, dan jangan pernah membelot. Sore harinya ketika Gatot duduk sendiri di taman rumah sakit, tiba-tiba ia didatangi oleh Rohmat. Rupanya Rohmat ingin berterima kasih kepada Gatot karena telah menghabisi penjahat serta pengkhianat di kepolisian. Rohmat berharap Gatot mau masuk lagi ke dalam timnya dan ia berjanji akan memberi jabatan yang tinggi. Akan tetapi Gatot pun menolak karena ia sudah sangat nyaman menjadi seorang pengangguran. Di akhir film terlihat Gatot yang kini sudah mengadopsi Dapa menjadi anaknya. Sekarang hari-hari Gatot tidak akan kesepian lagi sebab ia sudah ada yang menemani. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar satu hal. Balas dendam mungkin gak akan mengembalikan orang yang kalian cintai. Tapi kadang itulah satu-satunya cara buat nunjukin kalau keadilan yang gak bisa didapat secara resmi harus diambil dengan tangan sendiri. Kalau dari kalian, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Oke cuy, sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.